kita akan diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Masril SPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di depan kita bersama. Sebelum Ustaz menyampaikan ilmunya kepada kita bersama, marilah kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kita bersilakan. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي من أوضعت لنا سبل الهداية وأزهت عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Masjid An-Naba, orang-orang tua saya, guru-guru saya yang saya muliakan. Masya Allah, bulan lewat kita tak jumpa kan? Karena saya safar. Alhamdulillah kita safar ke Jambi Pak Ibu yang mulia. Di Jambi 25 hari. Alhamdulillah awal datang ke Jambi orang biasa saja. Setelah kenal setengah jam, 1 jam, alhamdulillah orang berebut. Alhamdulillah. Kita di Jambi kota, Jambi Timur namanya. Setelah itu kita jumpa para habaib. Karena Jambi itu banyak para habaib. Bahkan ada kampung Arab. Kampungnya para habaib di sana. Datul Yaman namanya. Anak-anak mereka sekolah ke Hadraul Maut, Yaman. Para ulama itu banyak. Setelah itu kita bergerak di Kerinci. Kerinci itu di Sungai Penuh. Di Sungai Penuh lebih kurang 2 pekan. Terakhir kita di Kayuwaro, di bawah Merapi itu Pak. Buat dakwah di sana. Alhamdulillah kita jumpa dengan para alim ulama. Satu orang ulama kita jumpa umurnya 96 tahun. Tapi ajib beliau. Umur 96 tahun, wajahnya tak ada berkeriput. Awet. Amalannya terjaga. Luar biasa. Beliau puasa setiap hari. Terus yang sowan kepada beliau gubernur, kapolda, bupati, wali kota. Biasanya kalau kapolda datang, gubernur datang, misalnya tanggal 20 Desember akan datang Pak Samsuar, gubernur Riau ke An-Naba. Pengurus An-Naba kalang kabut dah, pasang umbul-umbul ya kan? Ya Pak Ketua. Pasang umbul-umbul, pasang ini, pasang itu, protokolnya luar biasa. Tapi beliau itu memang ulama luar biasa. Datang pembesar-pembesar negara, mereka lah datang ke situ dengan sowan ulama luar biasa. Ajib. Dia hidup di 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, dan sampai sekarang. Pembicaraannya luar biasa, Pak. Setiap hari amalan dia Al-Ikhlas 1000 kali.
Luar biasa. Tidak sanggup kita. Saya di samping dia duduk, tidak sanggup menengok mata beliau. Satu ketika saya muzakarah dengan kawan saya dari Yaman. Kalau kita jumpa ulama, ingat ini, ulama yang betul-betul ulama akhirat. Terus kita, kata beliau nih, kata kawan saya nih, kita buat sholat taubat dahulu. Loh, kok gitu saya bilang? Kita banyak-banyak istighfar dahulu. Karena orang-orang seperti itu Allah kasih ilmu khusus. Dia tahu hati kita rupanya. Dan itu saya dengar langsung dari Dinas Dispora, saya jumpa beliau. Belum kita ngomong dengan beliau, dia tahu apa maksud datang kita. Kamu pengen ini kan katanya. Kayak mana kita tuh Pak Haji? Luar biasa. Ulama karismatik yang masih hidup sekarang. Dan beliau ketika kita muzakarah dengan beliau, adik kelas dia Kiai Haji Bakhtiar Daud, saya pernah belajar sama dia di Masjid Agung An-Nur, imam besar. Mungkin kalau Bapak tahu, Pak Kiai Haji Bakhtiar Daud, imam Masjid Agung Pekanbaru itu adik kelas dia. Pak Datuk Muncak Pekanbaru. Pak kenal enggak ya? Pak Haji baru meninggal berapa tahun yang lalu. Itu pun adik kelas dia. Ketika dia menceritakan dua orang ulama ini adik kelas saya, Masya Allah. Saya belajar sama Pak Datuk Muncak di Rumbai waktu itu, waktu saya di Pekanbaru. Pak Datuk Muncak nih, dia punya murid 9 orang profesor. Dia ahli kitab, kitab tuh di kepalanya, kitab berjalan dia. Kalau Bapak yang mulia, kalau Bapak ke Pekanbaru tanyalah siapa Pak Datuk Muncak. Saya sama beliau dulu di Pekanbaru. Ketika Syekh ini, Syekh Jamil namanya, masih hidup sekarang, luar biasa cerita beliau. Jadi hari ini Pak Ibu yang mulia, masih ada ulama yang luar biasa. Bahkan disogok, dikasih duit, dikasih apa tak mau. Gubernur datang Pak Haji. Ajib. Kalau kita kan dikasih duit A jadi B dia, B jadi A. Apa coba lagi? Beliau ini puasa tiap hari. Berapa lama Ustadz? Udah 30 tahun. Kayak mana Allah bersihkan rohani dia? Kita duduk samping dia gemetar kita Pak. Tidak sanggup menatap dia. Masih ada ulama karismatik seperti itu hidup zaman sekarang. Di mana dia? Di Sungai Penuh, di Semurup tempat kampung kecilnya. Kalau Pak ada nanya ke sana, Pak datanglah Pak. Atau wisata religi misalnya kan ziarah ulama, salah satu beliau lah. Ajib masih hidup. Janggut putih, sorbannya 2. Luar biasa. Ketika saya datang, pertanyaan pertama untuk saya, sebutkan 6 sifat sahabat Nabi. Masya Allah. Saya hafal. Saya terangkan langsung. Barulah. Yang kedua, sebutkan usul-usul dakwah. Apa itu usul dakwah? Usul dakwah ada 20 Pak Ibu yang mulia. Kalau sampaikan di sini panjang nanti waktu kita. Baru kali ini saya pergi dakwah kemana-mana, satu orang ulama menanya saya 6 sifat sahabat dan usul-usul dakwah. Dan beliau ahli thariqat, ahli suluk, ahli zikir. Luar biasa. Masih hidup di zaman sekarang. Bapak Ibu jamaah orang-orang tua saya rahimakumullah, malam ini kita mengaji. Namun sebelum mengaji saya ingatkan kembali, sebab setiap mengaji judulnya beda. Pertama kita jumpa apa judul pengajian kita? Lupa kan? Pertama kita jumpa judul pengajian kita 13 pintu rezeki. Masih ingat? Ibu-ibu masih ingat? 13 pintu rezeki. Masya Allah. Ini An-Naba ini terkenal nih Pak Ibu yang mulia. Ustadznya hebat-hebat. Bahkan ustadz nasional. Luar biasa. Dan di YouTube kan ini Pak. Ya kan? Di kitab saya baca, saya amalkan, saya sampaikan. Ada waktu itu sampaikan 13 pintu rezeki. Masih ingat?
Masya Allah. Lupa? Atau kita ingatkan lagi Pak Ketua, Pak Haji? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama takwa, tawakal, ta'lim, tilawat, salat, sedekah, silaturahmi. Ingat ini? Sedekah, silaturahmi, puasa. Terus yang kesembilan, dakwah, doa, zikir. Ingat, istighfar, kerja, nikah, terakhir baru kerja. Kaitkan ke atas semuanya lagi. Supaya kita enggak suntuk hidup nih. Kenapa? Kenapa? Mencipiti katanya. Orang beriman ini rezekinya banyak, dia kerja, dia salat, dia kerja, dia berdoa, dia kerja, dia berzikir, dia kerja, dia sedekah, dia kerja, dia silaturahmi, dia kerja, dia dakwah, dia bekerja, dia takwa. Kaitkan ke atas lagi. Selesai, waktu kita sedikit, kena maghrib isya aja. Karena di Jambi Bu, saya luar biasa. Allah kasih kekuatan. Sebelum subuh ceramah, habis subuh ceramah. Ba'da maghrib ceramah, ba'da asar ceramah. Dijemput-jemput. Tahu dia, ini kalau diundang ke Duri nih banyak amplopnya nih katanya. Siapkan hotelnya nih katanya. Ini datang sendiri dia. Pak Haji. Kita basah di situ kita buat. Apa basahnya coba? Satu soal 50.000. Orang najib lah. Orang susah tuh langsung kita dakwah dengan basah, bawa beras, bawa telur, bawa minyak. Itu yang dakwah. Maksudnya kita buat dakwah seperti itu. Hadirin mulia, apa lagi? Pertemuan berikutnya kita kaji adab suami kepada istri. Hai para suami, orang-orang tua saya ada diamalkan belum? Ibu-ibu, lagi diamalkan apa kok Bu? Lagi kan? Ada 10 adab suami kepada istri. Kita kaji lagi panjang nanti babnya. Ada 12 adab istri. Pertemuan berikutnya adab istri kepada suami. Pertemuan keempat waktu itu ada 3 niat dalam amal. Ini saya belajar sama almarhum nih Pak Tengku Zulkarnain. Apa pertama? Kita beramal karena takut neraka. Dalilnya Quran, terangkan kemarin dalilnya, semua dalil. Bapak kenapa tak mau berzina? Kan tak ada orang, kan boleh. Maksud bolehnya tak ada orang. Bukan nanti ustaz masih kan boleh, jangan. Kan tak ada orang. Apalagi murah, cantik lagi. Ya kan? Kenapa? Takut neraka. Pak, itu ada duit. Cuma 1 tanda tangan aja Bapak dapat jatah. Nggak mau memperbuat korupsi, mencuri, kenapa? Takut neraka. 1. Bapak selamat Pak. Kedua, mengharapkan surganya Allah Ta'ala. Bolehkah? Boleh. Kemarin saya tanya Ustadz waktu itu azan dia. Mana dia sekarang? Siapa namanya? Ustadz Fadli kan? Dia langsung jawab, ada niat beramal itu apa? Untuk ridho Allah. Melompat langsung Pak. Itu yang ketiga. Sebab kita belum sanggup. Kenapa coba? Makanya ada jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3. Baru terakhir nanti baru mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah masuk ridho, neraka surga nak terkesan lagi. Karena neraka dan surga milik Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya Bapak yang mulia. Ingat ini. Kenapa Bapak beramal? Kenapa Bapak pergi haji? Kenapa pergi umroh? Kenapa bersedekah? Banyak motivasi di Quran. Mengharapkan surga, beri 4.000 dibayar 10.000, ya kan? Banyak ada dalilnya. Ya kan? Latih dulu latihan. Tak bisa langsung ridho. Sebab kalau langsung ridho nanti jatuh. Kena caci sikit langsung tak beramal. Ya kan? Karena di hati kita masih ada, kalau dipuji masih bangga, kalau dihina masih sakit hati. Kalau ridho tuh nggak terkesan lagi dia dipuji atau dihina sama saja. Karena pangkat yang paling tinggi itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Latihan dulu. Paham tuh Pak Ibu? Ya kan? Kenapa tak mau mencuri duit tadi Pak? Kan boleh tuh orang tak ada. Banyak loh, 1 kepok.
1 juta. Takut neraka Pak Ustaz. Ya kan? Kenapa Pak pergi haji? Kata Nabi, al-hajjum mabrur laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kepada haji yang mabrur kecuali surganya Allah Ta'ala. Janji Nabi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga lagi. Yang begitu Pak. Karena kita ini cenderung kepada keuntungan. Ridho, berat. Satu ketika Ustaz Somad bilang, mungkin Bapak pernah dengar juga. Apa kata beliau? Kalau saya pergi ke Medan, kata beliau, terus saya pergi ke Silau Laut, kampung dia kan, pergi ke makam ibunya jam 2 malam, terus dipeluknya kubur ibunya Pak yang mulia, menangis dia sejadi-jadinya. Tak somat tuh Pak, untuk mendapatkan ridho nih Pak yang mulia. Sakit ibu kita meninggal Pak, sakit. Kenapa Ustaz datang malam Ustaz? Kalau siang nampak sama orang katanya, ya kan? Menangis sejadi-jadinya Pak yang mulia. Hadirin yang mulia, ini kita belajar semua nih. Setelah itu pertemuan berikutnya apa lagi Pak Haji? Adab istri pada suami. Udah tadi. Teman berikutnya kita pengen 2. Apa itu? Murah rezeki, panjang umur. Ada 5 syaratnya. Bapak-bapak nak mencatat? Iyalah. Ibu-ibu tak mencatat. Saya bawa pena, bawa buku kemana-mana ibu. Masya Allah. Apa syaratnya Ustaz? Ini sekedar mengingatkan supaya kita nggak kosong. Siapa tadi ceramah? Ustaz Masril. Siapa ceramah? Ustaz Ridwan. Siapa ceramah? Ustaz Uzma. Siapa ceramah? Ustaz Adi Hidayat. Tapi pulang apa sih ceramahnya? Pokoknya mantap. Ya kan? Ustaz Kota Pekanbaru, Ustaz dari Jakarta datang. Tapi kajinya apa? Ya kan? Kita pengen 2 hal. Banyak rezeki, panjang umur. 5 syaratnya. Pertama, silaturahmi sedikit atau banyak. Kedua, sedekah sedikit atau banyak. Ketiga, jihad fisabilillah. Al-ghudu war-rawah ilal masjidi minal jihadi fisabilillah. Pergi pagi-pagi ke masjid atau sore hari termasuk jihad fisabilillah. Berarti maknanya pergi ke masjid salat berjamaah termasuk jihad fisabilillah. Kalau ibu ke Palestina angkat senjata Bapak Ibu yang mulia, itu basi ibu, besi. Pistol itu besi. Tidak mudah begitu aja itu dong. Ya kan? Makanya jihad kita hari ini paling besar apa Pak? Jaga salat berjamaah. Yang keempat, jaga wudu. Apa sih kaitan rezeki dengan wudu? Sehat. Orang jaga wudu sehat insya Allah. Ya kan? Bapak Ibu yang mulia, sehat kita Pak, jaga wudu. Bahkan mau tidur pun berwudu. Barang siapa yang mau tidur berwudu, Allah Ta'ala utus 1 malaikat untuk menjaga dia. Bayangkan, tak mampan sihir, tak mampan jampi-jampi, tak mampan ini itu orang. Insya Allah, yakin ibu dengan hadis Nabi SAW. Terbukti. Bapak Ibu yang mulia. Yang kelima, apa kemarin? Berbakti kepada orang tua. Nah nih, hari ini kita orang tua, dahulu kita anak-anak, sekarang kita jadi orang tua. Rezeki kita tergantung sejauh mana kita berkhidmat kepada orang tua kita. Maka yakin nih, yang duduk hari ini nih, dia nabak nih, ini orang-orang soleh yang selalu berkhidmat kepada orang tua. Amin. Bapak Ibu yang mulia, setelah itu ada kisah 1 orang sahabat namanya Sya'ban. Ingat, supaya kita ada ilmu bu. Oh ini. Ustaz ini materinya. Ustaz ini materinya. 1 orang sahabat namanya Sya'ban. Apa itu? Apa kata dia? Masih ingat kisah ini? Ibu-ibu masih ingat? Kisah 1 orang Sya'ban. Namanya Sya'ban, bukan bulan, nama sahabat. Bapak masih ingat? Pak Ketua. Pak Haji masih ingat? Lupa? Masya Allah. Kayaknya 10 menit ini mereview ke belakang lagi nampaknya nih. Waktu hampir habis. Tapi enggak apa-apa lah. Sekarang ingat lagi kan. Ingat 1 orang Sya'ban.
Jarak rumah dari Masjid Nabawi 3 jam perjalanan. Dia satu ketika tak nampak sama Nabi solat berjamaah. Terus Nabi tanya, mana dia? Pergi Nabi ke rumah dia, Pak Ibu yang mulia. Terus, Assalamualaikum. Istrinya menjawab, mana si Sa'ban? Jika cerita, Sa'ban telah meninggal ya Rasulullah. Loh, tak tahu Nabi, Pak. Kena jauh rumah dari masjid. Singkat cerita ini mulia, tapi ya Rasulullah kata istrinya, ada 3 pembicaraan Sa'ban, 3 kalimat yang diucapkannya sebelum dia meninggal dunia. Rupanya amal dia Allah nampakkan pahalanya sebelum dia sakaratul maut, sebelum nyawanya dicabut. 1 kata Sa'ban, seandainya lebih jauh dulu Pak. Kenapa? Jarak rumahnya dari Masjid Nabawi 3 jam. Ketika meninggal dunia Allah tampakkan pahalanya. Subhanallah. Seandainya 5 jam ya Allah. Mungkin seperti itu lebih kurang. Gitu Bu, Pak, berapa jam Pak dari Anambak Pak? 1 menit. Mungkin kalau pakai motor mungkin 2 menit sampai ya kan. Saya dari Tegalasari ke sini bisalah 8 menit. Itu tuh agak macet sedikit. Kalau Ustaz Masil yang aslinya bisa 3 menit. Karena saya pembalap dulu, sekarang tak lagi. Pakai NMAX apa lagi kan? Pak Ibu yang mulia, ini nampakkan Allah Ta'ala pahalanya. Seandainya lebih jauh. Yang kedua kata si Sya'ban meninggal dunia wahai Rasulullah, kata istrinya, seandainya yang baru, Pak Haji. Rupanya Sya'ban mau dari rumah ke masjid subuh. Ingat, ya kan, Madinah dingin kan, kalau musim dingin kita sama-sama rasakanlah yang pernah ke sana. Ajib Bapak Ibu yang mulia, di tengah jalan si Sya'ban nampak 1 orang kakek kedinginan. Kebetulan waktu itu Sya'ban pakai baju 2 lapis, jaket lah setelah sekarang. Diambilnya jaket yang agak usang ini dikasihkan kepada bapak tuh, Pak Atuk tuh. Rupanya ketika mau meninggal dunia Allah tampakkan pahalanya. Kata si Sya'ban, seandainya yang baru ya Allah, yang jelek aja, yang usang aja begini besar pahalanya, apalagi yang baru. Ini Bapak Ibu yang mulia, kita banyak punya baju nak terpakai lemari, Lumajang menunggu baju kita. Betul tak Pak Haji? Lumajang erupsi gunung. Ini kawan kita udah berangkat ke situ Bu. Kita bentuk 100 jamaah yang akan datang ke Lumajang bantu erupsi gunung Semeru. Bapak Ibu yang mulia, tapi kawan-kawan jamaah berangkat tidak di foto-foto, tidak di videokan, tidak di ini itu kan. Penting berbuat karena Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Ajib, udah berangkat. Kemarin berangkat Pak Haji Ali Yahya kemarin Bu. 100 jamaah. Kalau 1 jamaah saja 10 orang, berapa tuh Bu, Pak? Udah 1000 orang. Ngapain mereka? Ada yang buat rumah, ada yang buat musola, ada bersih-bersih, ada segala macam. Nanti Bapak kira nanti jamaah ini cuma itikaf tidak. Karena di jamaah ini banyak orang berbagai macam profesi. Datang ke sana Pak Ibu yang mulia. Rupanya Allah tengokkan pahalanya. Memang hari ini pahalanya belum nampak lagi. Yang ketiga, seandainya semuanya. Itu dia. Rupanya Sya'ban lagi sarapan pagi lah istilah kitanya, datang orang minta makan. Dia makan roti, dikasih rotinya setengah. Terus ketika mau meninggal dunia, Allah tampakkan pahalanya. Kata si Sya'ban, seandainya semuanya ya Allah, setengah aja begini besar pahalanya, apalagi semuanya. Bapak Ibu jamaah, orang-orang tua saya rahimakumullah. Berikutnya ada 3 amalan yang kita mesti buat dengan sungguh-sungguh. Pertama, apa itu? Bersedekah ketika tak punya, dermawan ketika tak ada. Kalau waktu ada biasalah ya kan? Ya enggak? Apa dulu Tamsil saya bilang? Kalau kita punya duit 10.000, Allah tak minta 10.000. 10.000 ini mau beli makan loh, makan siang.
Ini datang orang minta-minta. Mungkin Allah cuma minta 500 perak. Kalau kita lagi punya duit sedekah mudah. Ini lagi tak punya. Disitulah iman kita Allah uji Pak Ibu yang mulia. Datangkah nusratullah atau tidak? Antara parik lapa kamu mali nasi ikut 30 orang minta-minta. Allah tak minta 10.000. Allah cuma minta 500 perak aja Pak. Atau 1.000 perak mungkin. Kedua, takwa ketika sendirian. Ini agak tekan sedikit nih. Kalau ramai-ramai dia sholat, tawajuh, khusyuk, wajar lah. Tapi ketika sendirian, CCTV tak ada, bini tak ada, ya kan? Kawan tak ada, mana takwanya? Apakah sama amalnya ketika banyak orang dengan dia sendirian? Paham nih Pak? Ini perlu kesungguh-sungguhan dalam amal. Ustaz Maslik, inilah Pak kaji kita. Kalau takwa ramai-ramai apalagi anak muda ya tak? Ya Ustaz ya. Buat komunitas bagus. Ketika bersama komunitas taat, mantap. Kapan taatnya lagi? Ketika kita sendirian. Taatkah kita? Adakah dia berjamaah juga? Oke, di masjid ya. Adakah dia tahajud malam? Adakah dia duha, solat taubat, solat hajat, solat witir, solat ba'diyah, qobliyah, rawatib, zikirnya, baca Qur'annya? Memang luar biasa. Ya Pak? Takwa ketika sendirian. Allah tuh adanya ketika ramai, ketika sendirian, atau kapan saja? Kapan saja, di mana saja. Allah tetap ada dan menengok. Nih di An-Naba nih CCTV banyak nih. Tak berani orang macam-macam di luar An-Naba. Yang ketiga, apa ketiga? Bapak Ibu yang mulia, menyampaikan yang hak, yang betul, yang benar depan orang yang kita takuti dan kita seganin. Coba. Beresiko Pak. Oh, makanya tadi perlu kesungguhan. Paham nih Pak? Kok salah kok Pak? Bapak yang modeko Pak. Dan tampang kok katanya. Ayolah. Pak, kalimatnya turun garis bawahi. Menyampaikan yang hak depan orang yang kita takuti dan kita seganin. Inyo lebih tua daripada awak. Maaf, inyo lebih kayu daripada awak. Inyo pejabat, ba mengingat inyo. Saya langsung depan kuping saya, di samping saya ngomong orangnya. Kalau ndak pilih itu, dipindahkan dia katanya Pak. Masya Allah. Ngeri kita. Apa boleh buat? Pindah. Resiko. Disampakkan dia ke Rupat sana. Sampakkan dia nun ke Tasik Serai. Ini nyata ini Pak. Makanya menyampaikan kebenaran sekarang ini seperti menggenggam bara api. Kalau disampaikan tangan tabaka, tak disampaikan umat yang hancur. Pak, makanya ganggam baru. Angka keste. Ange keste. Bapak Ibu yang mulia. Ini kita hari ini Pak yang mulia. Ya enggak? Lajaleh apa tu korupsi, ba menyampaikan kaji. Kita diundang ke situ. Bekok kok disampaikan kaji masalah korupsi, ndak diundang awak leh. Iya kan? Amu nak situ betul Bu, amu nak terkesan Bu, disampaikan. Tak diundang enggak masalah. Awak mengaji ketampe. Bukan karena ada isi amplop atau amplop isi amplop. Kita berangkat ke Jambi buka mahkamah, ada pakai apa-apa, duit itu habis. Makanya salah kita berniat dalam dakwah cari duit. Ada kita timu, tidak ada masalah. Banyak mulia. Makanya datang para pembesar-pembesar Jambi itu jumpa kita, alhamdulillah.
Ini ustadz nih kalau diundang nih, siapkan hotelnya, siapkan ini itunya, siapkan protokolnya ini itu. Ini datang dia katanya. Masya Allah. Ajib Bapak yang mulia. Ini dakwah. Kan ya Pak, menyampaikan yang hak, ulang lagi, depan orang yang ditakuti dan disegani. Saya ceramah di polsek, saya sampaikan ke polisi itu. Ini hadisnya, ini Qur'annya, ini riwayatnya. Apalagi kok salah sama saya? Kalau terima jadi nggak apa-apa, yang penting saya sampaikan agama, udahlah. Makan yang halal. Kalau begini salah, gitu salah, jangan dimakan Pak. Jangan bawa ke rumah yang tak bagus. Tersinggung? Saya tak masuk menyinggung. Sampaikan hak. Orang benci dengan menyampaikan yang hak Pak, oh udah biasalah, ya kan? Kita tak ada niat untuk menyinggung-nyinggung orang, nggak ada. Sampaikan yang hak, ini kitabnya. Nah, itu bapak tuh manuang jinyo. Balik Pak Ustadz, ya begitu obatlah. Kalau kita bermanis mulut Pak dengan orang, mencari perhatian orang Pak, melupakan perhatian Allah. Ingat nih Pak. Hari ini kan kita gitu Pak. Kita cari perhatian makhluk, kita lupakan Allah, nanti Allah kasih dia kepada makhluk tuh. Dan Allah bantu dia sedikit pun. Boleh Pak Haji? Sebagai semangat aja. Ini menyangkut mengenai menyampaikan yang benar atau yang hak kepada orang yang kita hormati atau orang yang kita sedang. Mohon diluruskan, misalnya gini, ada seorang yang memang itu kalau kita bilang dia kita segani, kita hormati, ternyata berbuat sesuatu yang tidak zalim lah atau apapun lah gitu namanya, yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah norma-norma atau korupsi lah bahasanya gitu kan. Terus keluarganya baik sama kita atau baik sama orang lain gitu kan. Terus kita bantu keluarganya itu kan dengan alasan mungkin dia akan berubah atau apa gitu kan. Itu termasuk kita ikut dalam kelompok itu atau bagaimana? Contohnya aja mungkin ada sesuatu yang dulu ramai dibicarakan, terus ketahuan ketangkap, terus kita membantu dengan apalah itu namanya, dengan apa kek itu kan, padahal memang benar itu salah. Apakah kita termasuk orang yang ikut dalam jemaahnya itu? Masya Allah. Bapak Ibu yang mulia, satu orang salah, apakah langsung, ingat nih Pak, langsung kita pun bercara. Ingat nih Pak Haji, bercara. Ketika kita bantu keluarganya, niat kita bukan membantu bapak tuh, kita bantu keluarga dia. Ingat nih, luruskan niat kita Pak Ibu yang mulia. Kita tak bantu kezaliman, kita bantu keluarga dia. Makanya bercara. Cara satu ada, cara dua Pak, baru Pak. Ingat ini, hidup ini bercara Pak Haji. Ya kan? Ada cara. Makanya di Quran diajarkan. Apa tuh? Kalau contoh, kalau istri kita salah, ya kan? Tak bagus perbuatannya, apakah langsung talak? Enggak. Apa dulu dibuat? Ingatkan dia dulu. Masih salah dia. Terus tinggalkan di ranjang dia, jangan sekamar dengan dia. Masih salah dia, pukul dia dengan pukulan mendidik, bukan mengazab. Berikutnya, kalau dia masih salah, apa coba? Talak satu, Pak. Ingat nih Pak, bercara. Pak Haji, bercara. Kita niat kita membantu keluarga dia. Kalau yang salah tadi, yang zalim tadi, kita bukan niat membantu bapak, namun untuk keluarga dia. Yang zalim tetap zalim. Kita tak membetulkan yang zalim, Pak Haji. Ya kan? Hari ini penyakit itu dia Pak Haji takut sama orang tuh, ya kan? Jadi membenarkan kezaliman jangan. Insyaallah Pak Haji ya. Jangan membenarkan kezaliman Pak yang mulia. Kalau kita nggak sanggup rasanya, diam selemah-lemah iman. Ini Pak. Tapi jangan sampai membenarkan orang zalim, kita akan termasuk di situ. Nauzubillah. Pak Haji, Pak Ibu yang mulia ya, ingat 3 amalan ini berat. Maka Pak Haji, berat. Betul kesungguh-sungguhan. Apa tadi pertama? Ayo, pertama apa tadi? Sedekah dermawan ketika tak punya.
Berat tak? Berat lah, awak je butuh kau bersedekah pula. Kedua, takwa. Ingat ini. Takwa ketika sendirian. HP di tangan. Saya angkat HP saya dulu ya. Pak, HP. HP Ustadz, HP apa namanya? Black Center. Ya kan? Ya kan? Lebih apa nih? Boleh. Bukan tak boleh pakai Android. Maksudnya pakai HP ini lebih terjaga. Betul nggak? Ya Pak Haji. Makanya ibu yang mulia, saya dan kita semua nih, sebab nasihat ceramah nih bukan hanya untuk ibu-ibu. Semakin kuat saya menyampaikan kaji ini, semakin kuat pula saya hendaknya mengamalkan agama nih. Ketiga apa tadi? Menyampaikan yang hak depan orang yang ditakuti, diseganin. Bapak Ibu jamaah, orang-orang tua saya rahimakumullah. Waktu masih ada. Kaji kita malam hari ini, Masya Allah, kita mengaji sedikit. Apa itu sunnah? Itu kaji kita. Supaya tidak lupa-lupa. Ya kan? Supaya setiap kita bertemu judulnya beda. Amal kita meningkat. Apa itu sunnah? Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran wa sifatan. Apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan Nabi, baik perbuatan Nabi, baik diamnya Nabi, itu hadis. Satu perbuatan dikerjakan di depan Nabi, dibuat di depan Nabi, sahabat yang buat, tapi Nabi diam, itu pun hadis namanya. Tak mungkin satu perbuatan yang salah dikerjakan depan Nabi, Nabi benarkan, tak mungkin. Pasti Nabi protes, pasti Nabi larang. Tapi Nabi diam, berarti Nabi membetulkan. Bapak Ibu yang mulia, ada 3 sunnah. Pertama sunnah surah. Apa itu surah? Gambar. Ustadz punya gambar Nabi ya? Enggak. Saya Ustadz guru kita siapa? Ustadz Ahmad Sehat. Kami belajar sama Ustadz Aidi Rahmat dengan guru kita yang mulia. Apa coba? Kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Pak Ibu yang mulia, itu semuanya kehidupan Nabi, gambar Nabi. Kita belum pernah jumpa Nabi, belum pernah mungkin mimpi Nabi, apalagi bermulazamah seperti bersama Nabi kan? Kayak mana kita kenal Nabi? Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, kayak mana Nabi Pak yang mulia? Masya Allah. Ustadz Masril pakai sorban, Ustadz dapat enggak hadisnya tentang sorban? Dapat. Sunnah surah namanya ini Bu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai imamah, pakai kolam suah, pakai lihyah, janggut. Bahkan satu ketika Pak yang mulia Nabi sampaikan, "Wahai sahabatku, mampukah kalian beramal 24 jam?" Sanggup Pak? Tidak sanggup. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sunnah ini, ingat ini Pak, ini bukan kitab janggut tidak masalah, ini Bapak di sini tuh, ini sampaikan hadisnya ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnah lihyah nih dengan niat menghidupkan sunnah Nabi, dia telah beramal 24 jam. Ingat ini, niatnya untuk menghidupkan sunnah. Ustadz pakai sorban sunnah mandi, bukalah jubah ke sunnah, bukalah. Tapi kalau janggut, Masya Allah, kemanapun kita buat. Tapi ingat, niatnya betulkan. Bukan kena menengok Ahmad Dhani. Pepi itu pepi. Pelawak itu berjanggut juga, nyon dilapi-lapi kan. Ndak dapat pahala, walaupun dia berjanggut. Walaupun seketik, dia dapat pahala taruh. Tengok para habaib. Ambo datang patang ke majlis para habaib. Habib Zain datang tu masih ingat? Siapa datang sini? Yang di Tibrata, dekat SD. Saya datang satu Pak. Tengok orang tu rapi janggutnya, cantik. Memang cicit Nabi itu mengganteng-ganteng dia. Ingat, sunnah surah. Nabi potong kumis, panjangkan lihyah. Nabi potong kuku. Bahkan maaf, tanyalah. Surah
itu gambar. Bapak Ibu yang mulia. Yang kedua, waktu singkat. Ada namanya sunnah sirah. Apa itu sirah? Kehidupan Nabi 24 jam. Dari Nabi tidur sampai tidur kembali. Nabi ke WC enggak? Ke WC. Nabi ke pasar enggak? Ke pasar. Nabi ke masjid. Nabi menikah. Nabi punya anak. Nabi punya cucu. Apa yang kita buat pada hari ini telah dahuluan Nabi buat. Namanya sunnah sirah. Terus kayak mana kehidupan kita dapat pahala? Hidupkan amal sunnah seperti Nabi. Bagaimana cara Nabi makan? Bagaimana cara Nabi minum? Bagaimana cara Nabi ke WC? Nabi tidur? Nabi ke pasar? Ada hadis-hadisnya Bapak Ibu yang mulia. Bahkan pernah Daud sampaikan, barang siapa mengamalkan 3 sunnah, maka insya Allah Allah akan sehatkan dia. Ini telah pernah saya sampaikan di RSUD. Karena saya baca hadisnya, orang itu ilmu kesehatannya. Apa itu? Pertama adab makan, kedua adab WC, ketiga adab tidur. Kalau cara 3 sunnah kok itu amalkan, kita akan sehat. Paham tuh Pak Ibu? Kayak mana cara Nabi makan? Masya Allah. Panjang babnya ini sedikit. Dapat Pak Ji ya? Kayak mana Nabi ke WC? Maaf. Kayak mana Nabi BAK? Kita kan BAK begitu Pak. Maaf nih, masih tertinggal sedikit lagi di kemaluan kita. Jadi apa? Kancing batu bulannya. Berhari, berminggu, berbulan, bertahun, puluhan tahun. Akhirnya itulah payah kanciang. Kalau kanciang menggeleteknya. Prostat namanya tuh. Kancing batu tuh. Napa? Salah satunya Pak Ibu yang mulia ndak tuntas. Ndak tuntas BAK-nya, caranya mesti dipelajari. Saya sampaikan di RSUD, betul Pak Ustadz, kata orang tuh. Karena orang-orang kesehatan, para dokter. Pak yang mulia. Dan biasanya maaf, orang dapat prostakol lah berumur sampai puluh tahun kateh kadang-kadang. Iya kan? Lah berumurnya. Kenapa? Lah bertahun-tahun mengendap di situ Pak Haji. Ya kan? Kenapa coba? Ndak diurutnya, ndak diurutnya kemaluan tuh Pak. Ini diurut tuh Pak. Sambil berdehem supaya tuntas dia Pak. Bahkan kita diajar juga pakai tisu terakhir. Sebab kalau tagak awakan ada terasa seketik keluar tuh, itu najis, hati-hati. Ini saya sampaikan ini kepada para imam ini. Imam masjid nih Pak Ibu yang mulia. Nah sopirnya ya kan, hati-hati nih. Sahabat tuh yang ditakutnya 2 aja. Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua najis. Hati-hati. Hati-hati kita ini. Najis hati-hati. Itu namanya sunnah. Kayak mana Nabi BAK, kayak mana Nabi makan, kayak mana Nabi minum. Bapak tengok di pesta-pesta, acara-acara, orang biasa minum tangan kiri, tangan kida. Ya kan, udahlah tangan kida tagak dulu tuh. Ya enggak? Merubah kebiasaan minum tangan kiri ke tangan kanan payah. Siapa dia Ustadz? S2 mau tengok. Kalau S2 lah mau aja belajar. Mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Enggak pandainya merubah minum tangan kiri ke tangan kanan. Beralasan saya habisi dia langsung. Terduduk. Apa pula beralasan? Galeh kumuah. Galeh kok? Kita minum aqua galeh kan? Aqua gelas sekali minum sampaan. Nabi ajarkan minum tuh sebelum makan, bukan tengah-tengah makan. Kenapa kita minum tengah-tengah makan? Karena kita makan tak dikunyah. Sakit sih kok kan? Iya enggak? Buat adab sunnah. Minum tuh tangan kanan. Enggak ada cerita tangan kiri Pak Ibu yang mulia. Ya Ustaz? Maaf ini saya sampaikan Ibu yang mulia. Tengok anak kita ajarkan dari TK, dari SD, dari MDA. Minum tangan kanan nak, tapi apaknya minum tangan kiri. Kok apa minum tangan kiri gitu kan? Nah, mampulah Pak. Ya enggak? Bapak Ibu yang mulia. Terus apa lagi? Adab tidur. Kayak mana cara Nabi tidur?
miring ke arah nih jantung. Supaya normal dia pompanya. Kau tempe, Pak yang mulia. Nih otomatis nih. Nabi itu tidur mediko. Kalau kamu mengajarnya langsung praktek. Di situ ada mimbar. Nabi tak pernah tidur nyenyak, Pak Ibu yang mulia. Merisaukan kita pada hari ini. Tapi begitulah. Semoga Allah Ta'ala beri kita paham untuk menghidupkan kehidupan kita 24 jam nih. Ada amal Nabi SAW. InsyaAllah Pak ya. InsyaAllah ya. Kalau Bapak pergi mengaji kamar-kamar aja Pak. Intinya Bapak kita 24 jam ada nilai amal. Bahkan mau tidur sekalipun. Kena Isa masuk, mau saya bahas sebetulnya. Tapi itulah. Karena anak ini berkah luar biasa. Pak, ini berkah nih. Anak ini terkenal untuk Provinsi Riau nih. Jadi itu dia. Betul nih, saya kan keluar nih kota, saya nih sering keluar kota. Jadi Pak Ibu yang mulia, kalau ada ustaz-ustaz kita datang, apalagi ustaz-ustaz kita ulama-ulama besar tuh bawa buku, bawa catatan, bawa pena, catat. Catat tuh Bu. Walaupun sekarang ini ada YouTube, beda kesannya. Ya kan? Beda kesan mencatat. Man hafaza farro wa man kataba syai'an qarra. Siapa yang menghafal sesuatu maka dia akan hilang. Siapa yang mencatat dia akan tetap. Lupa wawa, ada catatan. Lupa wawa, tengok apa paket habis puluh. Ya enggak? InsyaAllah ya. Pak Haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, apa yang disampaikan pada waktu yang berkah ini Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk bisa amal dan sampaikan. Ingat Bapak Ibu yang mulia, mari sama-sama kita cari perhatian Allah Ta'ala saja. Kalau perhatian makhluk nih Bu, paham lah kita. Bakawan ketika sanang, bakawan ketika ado, bakawan ketika aja ya. Makanya kalau Allah Ta'ala hayyun la yamut. InsyaAllah ya. Itu mendapat itu nak mudah tuh Pak. Mesti kita berkorban sedikit untuk mendapatkan amal, nggak terkesan dengan siapa saja. Ya kan? Sampaikan yang hak nih Pak Ibu yang mulia. Tapi hari ini tengoklah keadaan kita kayak gini sekarang. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Anak jangan ditinggalkan. Jaga sholat berjamaah. Bapak Ibu yang mulia, jaga kesatuan hati pengurus masjid, jamaah semuanya. Kalau kita satu hati Pak Ibu yang mulia, jauh bala di kampung kita ini. Terakhir, ada 3 amalan yang mesti kita buat untuk menolakkan bala kata Nabi. Pertama, adanya orang bolak-balik dari rumah ke masjid. Bapak-bapak lah, ibu-ibu. Kedua, adanya orang silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena Allah Taala. Jangan kena proposal Pak Ibu yang mulia. Ingat ini. Saya sampaikan ini Pak. Ada orang silaturahmi Pak kena proposal dia silaturahmi dia. Ada maksud kan? Yang ketiga, adanya orang bangun tengah malam berdoa untuk umat. Semoga yang hadir nih sama-sama kita jaga, kita punya tahajud, kita doakan umat ini. Kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya tanda tangan yang dipandang, namun kita punya doa yang insya Allah kalau sungguh-sungguh kita mulia nanti menembus arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kita istiqomah semuanya, jaga tahajud malam, jangan sampai tidak. Mau tidur tuh niat niat ya Allah bangunkan tahajud ya Allah. Insyaallah ya. Bisa masuk Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.